Halo teman-teman video Bali. Sebelumnya kita melihat pembuatan gedung Museum Bank Indonesia, kini kita masuk ke gedung Bank Indonesia. Seperti apa Museum Bank Indonesia? Yuk kita masuk ke dalamnya. Selamat datang. Saat ini kita berada di gedung Bank Indonesia, tepatnya di Museum Bank Indonesia ya. Ini sebelum kita masuk, kita harus melapor dulu ya. Ini tampak suasana museum yang kental dengan nuansa arsitektur Hindia Belanda. Ini tetap dipertahankan arsitekturnya dan menjadi warisan sejarah. Teman-teman, Museum Bank Indonesia menempati gedung BI Kota yang sebelumnya digunakan oleh The Javas Bank. Gedung yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi. Kemudian oleh pemerintah telah menetapkan bangunan tersebut sebagai bangunan cagar budaya sesuai SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 475 tahun 1993. Oke teman-teman, yuk kita menelusuri gedung Museum Bank Indonesia. Sebagai fungsinya untuk museum, maka Museum Bank Indonesia adalah tempat mengumpulkan, menyimpan, dan merawat benda numismatik ataupun dokumen bersejarah Bank Indonesia. Beragam bentuk benda numismatik ataupun dokumen yang bernilai sejarah dalam perjalanan Bank Sentral Indonesia akan dikelola dan disajikan secara lengkap dan runtut, sehingga mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat. Selain tentunya sebagai sarana rekreasi literasi yang menghibur, karena Museum Bank Indonesia juga bertujuan sebagai sarana edukasi yang menghibur bagi masyarakat dengan menyediakan fasilitas pengetahuan kebank sentralan berbasis teknologi terkini. Karenanya, teman-teman, bagi masyarakat yang ingin menambah wawasan dan pemahaman mengenai peran dan fungsi kebijakan Bank Indonesia, serta informasi koleksi numismatik dan arsitektur gedung, bisa menjelajah Museum Bank Indonesia. Numismatiknya saja itu lebih dari 700.000. Numismatiknya itu ada di angka 100 ribuan. Iya, numismatik dan non numismatik. Jenisnya seperti apa aja koleksi? Kalau numismatik itu kan dari uang. Yang paling koleksi paling tua kita miliki itu adalah uang emas dari Kerajaan Mataram kuno hingga Kerajaan Jenggala di Kediri abad ke-12. Lalu ada juga hingga uang pada masa kini yang masih beredar dan uang-uang dari negara asing. Gitu. Dan kalau untuk yang koleksi non numismatik bisa aja nanti di atasnya seperti meja, kursi, lemari, lukisan seperti itu sebagai tambahan. Di Vissering, tapi di sini yang meletakkan adalah Simon Eilard Vissering, itu adalah anaknya dari Presiden The Javas Bank. Karena dengan harapan anak kecil itu sebagai simbol harapan, gedung ini bisa sampai ke masa-masa berikutnya. Tidak hanya berhenti di masanya sang presiden saja, tapi bisa diteruskan ke generasi-generasi berikutnya. Itu filosofinya kenapa yang meletakkan adalah anak kecil. Bukan, kalau biasanya di sini kan pejabatnya. Jarang kan anaknya pejabat kayak gitu. Jadi kepentingan edukasi, kebudayaan seperti itu.
Teman-teman, selanjutnya di Jelajah Museum Bank Indonesia kita akan melihat denah dari gedung Museum Bank Indonesia. Selanjutnya oleh pemandu kita akan diarahkan menelusuri tempat-tempat yang ada di Museum Bank Indonesia. Di Museum Bank Indonesia merupakan museum yang menyajikan berbagai informasi terkait dunia perbankan di Indonesia, baik sejak sebelum terbentuknya Bank Indonesia hingga periode setelahnya. Contohnya saat ini salah satu diorama atau bentuk transaksi pada saat gedung museum ini aktif dipergunakan. Jadi ada aktivitas masyarakat pada zaman itu untuk melakukan transaksi perbankan. Teman-teman, berdasarkan informasi peresmian museum ini dilakukan 2 tahap, yaitu tahap pertama dibuka untuk masyarakat pada tanggal 15 Desember 2006 oleh Gubernur Bank Indonesia saat itu Burhanuddin Abdullah. Lalu peresmian tahap kedua atau grand opening oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 21 Juli 2009. Grand openingnya dibuka oleh Presiden saat itu, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Bekas rumah sakit Bimbel Hospital yang bertempat di sisi utara. Lalu ini adalah pembangunan yang pertama, kebetulan pembangunan yang pertama yang selesai di tanah itu adalah pembangunan yang selesai di 1937. Sejak saat itu tidak ada perubahan sama sekali dari gedung ini. Sesi edukasi dengan pengunjung museum. Oke teman-teman, selanjutnya kita memasuki ruang berikutnya ya. Selanjutnya dijelaskan saat kapal-kapal Eropa masuk ke Nusantara kita, di mana mereka berlayar dengan berdagang. Para penjelajah Eropa yang terdiri dari para perkumpulan dagang mencari langsung pusat-pusat rempah yang ada saat itu, salah satunya di Indonesia. Disebutkan kedatangan bangsa Eropa ke Asia Tenggara dengan misi mencari rempah-rempah. Di Nusantara sendiri telah berdiri kerajaan-kerajaan yang telah memiliki mata uangnya sendiri. Selain itu, beredar pula mata uang asing seperti picis dari Tiongkok yang mendominasi peredaran uang. Para pedagang datang ke Nusantara dengan kapal laut. Suasana pada saat ketika datang ke Nusantara. Beberapa pelaut penjelajah yang datang menggunakan kompas, teropong, dan peta pada eranya. Ini ada mata uang VOC, Persekutuan Dagang Hindia Timur.
Beberapa penjelajah yang datang diantaranya tadi ada Marco Polo, ada Laksamana Cheng Ho dari Cina dari tahun 1371 sampai 1436. Kemudian dari Spanyol ada Juan Sebastian Elcano. Dia gambarnya. Kemudian juga ada dari beberapa tokoh lainnya seperti Alfonso dari Portugis, ada Cornelis de Houtman dari Belanda yang bergiliran datang ke Pada Nusantara. Saat inilah bank pertama di Nusantara berdiri untuk menunjang kegiatan perdagangan pada tahun 1746 adalah Bank Van Koran. Bank ini memiliki tugas untuk memberikan pinjaman dengan jaminan emas, perak, perhiasan, dan barang-barang berharga lainnya. Kemudian pada tahun 1752 Bank Van Koran disempurnakan menjadi The Bank Van Koran and Bank Van Liening. Bank ini bertugas memberikan pinjaman kepada pegawai VOC agar mereka dapat menempatkan dan memutarkan uang mereka pada lembaga ini. Hal ini dilakukan dengan iming-iming imbalan bunga. Tapi di kisaran tahun 1818, Bank Koran and Bank Van Liening ini mengalami penutupan karena krisis keuangan. Selanjutnya kita dilihatkan pada masa Hindia Belanda, di mana pemerintah sempat mengeluarkan undang-undang agraria yang memperbolehkan pihak swasta menanamkan modalnya pada sektor bisnis di Hindia Belanda. Hal ini mendorong kebangkitan sektor perkebunan di Hindia Belanda. Kemudian masuk zaman pendudukan Jepang, dan ini masa-masa perjuangan menjelang kemerdekaan Indonesia. Pada kondisi ini, pemerintah Republik Indonesia membentuk bank sirkulasi, yaitu Bank Negara Indonesia atau BNI. Sebagai upaya menegakkan kedaulatan ekonomi, BNI menerbitkan uang dengan nama Uang Republik Indonesia atau ORI. Keberadaan BNI milik RI dan DJB milik NIKA membuat terjadinya dualisme bank sirkulasi di Indonesia dan muncullah peperangan mata uang. Pada masa ini, uang DJB yang dikenal dengan sebutan uang merah dan ORI dikenal sebagai uang putih. Selanjutnya kita melihat metaforsa logo Bank Indonesia dari tahun ke tahun. Berdasarkan informasinya, pada tahun 1951 muncul desakan kuat untuk mendirikan bank sentral sebagai wujud kedaulatan ekonomi Republik Indonesia.
Karena itu, pemerintah memutuskan untuk membentuk Panitia Nasionalisasi DJB. Proses nasionalisasi dilakukan dengan melalui pembelian saham DJB oleh pemerintah RI dengan besaran mencapai 97%. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 merupakan ketentuan pertama yang mengatur Bank Indonesia sebagai bank sentral. Tugas Bank BI tidak hanya sebagai bank sirkulasi, melainkan sebagai bank komersial melalui pemberian kredit. Selanjutnya kita menyaksikan diorama perjalanan ke bank sentralan di Indonesia. Selanjutnya kita ditunjukkan suasana saat terjadinya krisis moneter di Asia, termasuk yang terjadi juga di Indonesia. Bahkan sempat terjadi kerusuhan. Selanjutnya, dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral yang bersifat independen. Undang-undang ini menetapkan tujuan tunggal BI, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan menghapuskan tujuan sebagai agen pembangunan. Selanjutnya, pengesahan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen, menyempurnakan pengaturan tugas dan wewenang dan penataan fungsi pengawasan Bank Indonesia.
Ini adalah suasana ruang direksi ketika rapat. Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya kita menelusuri gedung Museum Bank Indonesia. Jangan lupa untuk dukung video Bali dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih teman-teman. Bank Indonesia menjadi satu-satunya Sampai jumpa di video-video lainnya. Tapi jangan lupa juga untuk menyaksikan video-video sebelumnya. Terima kasih.